Ya. Nah, itu jangan sampai, makanya apa yang kita lakukan, fab'ud minhu, maka menjauhlah kita dari orang-orang yang seperti itu. Ya. Jangan malah kita dekati malah. Berarti ceramahnya api, ini api. Itu sudah ada yang kadang-kadang, ngaji surbanan api, ini moro-moro. Lah kayak gitu itu. Lah yang seperti itu apa katanya Imam, kan katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, fab'ud minhu, ngeduwo sira. Fab'ud mau ngeduwo sira minhu saking wong iku, maka menjauhlah dari orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Li'alla yaktafaka biladhi di lisanihi, supaya kalian tidak tersambar dengan lisannya. Omongannya lamis, api, enak lah, melok. Ketika kita melok, lah kita yang pusing. Ya, yeah. Fatahriku kanarun naru ma'asihi, maka kemudian kalian terbakar dengan api maksiatnya. Ngomongi enak, kelakuan maksiat, kalian bisa-bisa jadi orang yang bermaksiat. Kecuali memang ada hal-hal yang berbeda. Ada ulama yang punya peran seperti itu, kadang ada beda, ya. Jadi seperti kasus-kasusnya dulu sih, kasusnya Kiai almarhum almarhumlah ini sih, Gus Mi kumpul ambil senu, kumpul ambil om ngombe-ngombe moro-moro, kemudian mereka semuanya tobat. Besoknya ketika dikumpuli tobat, lain ambil awak dewe, ambil konco-konconya lain kumpul, gak malah tobat katut gitu loh. Terus kadung enak lah, terus piye, terus beda jauh Cak. Kalau yang seperti itu mau enggak, nanti tahu kekuatan dirinya. Kan sudah digambarkan gitu. Kita hidup di dunia itu, khususnya akhir zaman, sama dengan ketika kita ada di tengah laut. Kita berenang. Kalau kita mampu berenang sambil menyelamatkan orang, selamatkan orang itu. Kita berenang dalam keadaan apa? Naudzubillah, ya seperti gambarannya kerem di tengah laut, kita berenang ke tepi. Kuat enggak bawa teman? Bawa. Kalau enggak kuat, oco mati dewe. Nah maksudnya begitu. Sama dengan itu. Kalau ada, oh ya sudah, kita kumpuli. Karena kan gini kan. Ini contohnya begini. Ini kan pilihan. Kalau katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, jauhi seperti itu. Kalau kita posisinya tidak kuat. Sekarang saya tanya, kalau kita mengumpuli orang yang pendosa, orang yang maksiat, boleh tidak? Tukang maksiat, terus kelakuannya tukang nyolong, tukang maksiat, tukang ngombe, terus kelakuannya gak hanya pos 1, pos 2, posisi sampai 9 sampai 10. Boleh tidak kita kumpuli orang pendosa seperti itu? Hah? Boleh kalau kita kuat. Kalau kita kuat, aslinya kalau ulama sepakat, ulama itu sepakat, asli, ulama sepakat tidak boleh. Ini hukum asalnya, tidak boleh. Karena karakter manusia mesti ngikut. Sing enak-enak itu mesti ngikut. Oh, itu tidak boleh. Aslinya tidak boleh. Tapi kemudian dibalik, lah piye mereka kan umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita kancani supaya dia kita kancani, kita nasihati supaya mereka tertarik ke kita, boleh. Tapi ukur kekuatannya. Melok tegak, katut tegak. Katut yo, gak usah melok. Itu maksudnya gitu. Ya, awal-awalnya pertama gak ngene ae, gak usah ngombe, gak usah ngene nonton ae. Nonton wis kepengin. Terus kemudian ada kancane, kemudian nyangkrungnya nih, kemudian video call, lah iki lho, LC ini koyo ngene lho. Takut, ayo semok ngene wis melok ae rono. Pertama nyawere 2000 ya, 2 hari 3 hari 5.000 10.000, wah terakhir ngebom, yang jenenge di bom melok cak lah kan ya gitu.
Fatahriquka naru ma'asihi wa yaqtuluka nutnu qalbihi. Dan basin-basini bosok-bosoknya hatinya akan membunuhmu. Itu yang kedua. Nanti ada orang yang tidak punya lisan, tidak punya hati. Yang kedua, punya lisan tapi tidak punya hati. Yang ketiga, wa rajulun lahu qalbun bila lisanin. Ada orang yang punya hati tapi tidak punya lisan. Ada orang yang punya hati tapi tidak punya lisan. Siapa itu? Huwa mu'minun satarahu Allah ta'ala ala khalqihi wa bassarahu bi'uyubi nafsihi wa nawwara qalbahu wa arrafahu wa ila mukhalatatin nas wa syu'mal kalami. Orang yang nomor 3, orang yang punya hati tapi tidak punya lisan. Siapa? Orang mukmin yang Allah tutupi dari makhluk-makhluk yang lain. Hati ini api, dadanya lapang, tapi jarang ngomong. Nah, seperti ulama-ulama sepuh niku ngomongnya ngaji ketika sampean medayo, wis ngomongi terbatas, gawe terbatas ngomong. Itu hatinya, yang dipikirkan dirinya. Makanya di sini dikatakan wa bassarahu bi'uyubihi, dan Allah memperlihatkan kepadanya aib-aib dirinya. Tidak sempat melihat orang lain. Melihat aibnya orang lain tidak sempat. Karena apa? Karena selalu melihat aibnya dirinya. Lah ulama-ulama yang seperti itu mukmin, yang ditutupi oleh Allah. Makanya katanya di sini dikatakan di sini wa nawwara qalbahu wa arrafahu wa ila mukhalatitin nas wa syu'mil kalam. Semuanya racun jelek-jeleknya ngomong paham semua sehingga memilih diem. Ada orang yang begitu. Saya punya kiai, ketika sowan paling tanyanya begini saja, yang pundi? Kalian kiai. Oh nggih. Wis enggak ngomong lagi. Kecuali kita minta minta. Ada yang seperti itu. Ada kiai yang kebalikan. Tadi itu yang nomor 2, ngomong tok. Ceramah ini gak mari-mari ceramah, kapan sholat ceramah sampai jam 3 sholawatan, jam 3 subuh ini bablas. Ada yang begitu. Lah yang di sini dikatakan fal khairu kullul khair indahu. Maka orang tersebut adalah orang yang mempunyai kebaikan yang paling banyak, kebaikannya kebaikan. Maka kemudian ketika kita melihat orang seperti itu, ini fahadha rajulun waliyullah ta'ala mahfudun fi satrillah ta'ala. Orang yang seperti ini walinya Allah. Waliyullah ta'ala mahfudun fi satrillah, yang dijaga oleh Allah dengan satirnya Allah, dengan tutupnya Allah, sehingga tidak kagian ngomong. Tidak kagian ngomong yang dipikirkan dirinya sendiri. Lah kok nyalahkan orang, awak dewe niki akeh salahin. Ketika melihat orang maksiat, mesti dia berpikir, belum final, belum tentu orang yang maksiat itu terus-terusan maksiat. Ada kalanya dia akan tobat dan menjadi walinya Allah. Dan orang yang seperti saya, katanya orang yang begini, orang kenapa? Caranya mencari aib gitu. Orang yang merasa dirinya soleh, orang yang sudah soleh, tidak memikiri dirinya soleh, tapi berpikir, iya saya sekarang bisa sholat, iya sekarang saya bisa apik. Kalau tiba-tiba Allah kemudian menakdirkan saya sebaliknya, ada berapa walinya Allah yang kemudian ditakdir dicabut kewaliannya jadi murtad? Banyak. Apa katanya Gusmus niku? Wakil kiai yang hampir jadi wali, akhirnya tiba-tiba ketika ketok dunia kita jabatan ngowos katanya. Hilang bablas. Banyak yang begitu. Berapa walinya Allah yang kemudian dicabut kewaliannya gara-gara seperti itu? Wakil. Makanya ketika kita berpikir, tapi ini berpikir untuk kita, melihat orang yang maksiat, orang yang begini, belum tentu terus maksiat. Sayyidina Umar niku premannya preman jadi orang terdekatnya Rasulullah. Khalid bin Walid go pedang perangnya Nabi sampai hampir kalah jadi jenderalnya Islam. Abu Jahal
Abu Jahal orang yang seperti itu, yang menjadi musuh utamanya Nabi, punya anak namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya jadi salah satu jenderal terkuatnya Islam. Belum tentu. Ada orang soleh, makanya paling enak seperti apa? Kalau kita sudah sholat, ya sudah, aib kita terus kita pikirkan, aib kita seperti apa, aib kita seperti apa, diolah sehingga kita tambah baik, tambah baik, tambah baik. Jangan ribut dengan aibnya orang lain, gitu loh, Cak, maksudnya ya. Wong aib lewat nih, aib wong liya terus gitu loh. Terus kemudian sehingga kadang-kadang kalau sudah seperti itu, kita merasa sudah lebih soleh dari orang tersebut. Kan jadi repot. Maka yang penting kita pikir itu aibnya orang lain. Lah kalau sampean menemukan orang seperti itu, pendiam, nggak kacan ngomong, tapi ibadahnya jelas, dadanya memang seorang ulama besar, diem yang seperti itu, maka dekati orang yang seperti itu. Makanya katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, fadunaka wa mukhalifatahu wa khidmatahu. Maka kalau seperti itu, ambil, campuri, sering sowan ke sana, sering datangi, sering minta barokahnya. Kenapa? Karena fayuhibbukallahu ta'ala, maka Allah akan mencintai kalian. Kalau kita sering datang ke orang-orang seperti itu, las kita dosa. Makanya kemarin aja bahasannya kan itu ya. Las kita piye-piye ya mikir awak dhewe sing kayak ngene ya satu. Yo ibadah kita tambah perbaiki. Yang kedua, golek cantolan. Golek cantolan, itu nyantel ning sapa? Lah ngeten ya. Perbanyak golek cantolan niku. Makanya sowan ke kiai, sowan ke wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah itu ada yang masih hidup, ada yang meninggal. Yang meninggal juga disowani. Minimal besok-besok ketika kita butuh, lah kita iso nyantol. Terus kan cantolan plus wis repot ya. Yang keempat, warajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmihi. Orang laki-laki, seseorang ta'allama yang belajar, wa 'allama dan mengajarkan, wa 'amila bi ilmihi dan melaksanakan dan melakukan dengan ilmunya. Wis kondang nih. Wa huwa al-alim billahi ta'ala, yaitu orang yang alim tentang Allah Ta'ala, wa ayatihi dan tanda-tanda dan ayat-ayatnya Allah. Istauda'allahu qalbahu ghoraiba ilmihi, yang Allah masukkan, yang Allah letakkan di dalam hatinya ghoraiba ilmihi. Ghoraib itu dari gharib itu sesuatu yang antik, yang aneh, atau sesuatu yang aneh tapi unik, atau sesuatu yang menakjubkan. Makanya katanya ulama begini, kalau ada ulama yang seperti itu meninggal, satu ulama meninggal, maka dunia itu bolong. Karena ulama itu ulama itu biasanya mempunyai kekhasan. Nah, ketika satu ulama meninggal, maka dunia itu bolong karena akan ditinggalkan oleh ulama tersebut. Dan itu biasanya tidak ada penggantinya. Makanya penting sekali ketika ada ulama yang meninggal itu kita bersedih. Kenapa? Berarti dunia sudah bolong. Karena ulama itu ada kekhasannya sendiri-sendiri. Wa syarraha sadrahu liqabulil ilmi, dan Allah membuka dadanya untuk menerima ilmu, menerima banyak ilmu. Lagi orang alim-alim, berarti kan ada dua. Yang pertama ada ada berapa? Ada 4. Yang pertama wis wong lambini bosok, atini bosok. Yang kedua wis lambini lamis, lambini enak tapi atini bosok. Yang ketiga, orang yang diem, jaga lisan tapi hatinya apik. Yang ketiga, yang ini walinya dari sebutannya abid, orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah. Yang keempat namanya alim, orang yang ahli ilmu. Sama-sama walinya dan sama-sama punya afat. Maka orang ini yang kita datangi,
Lah kalau ada supaya orang-orang yang hatinya sudah seperti itu, orang yang ahli, orang yang mau belajar, kemudian ngajar, kemudian beramal dengan ilmunya, maka fahdhar antu khalifahu. Hati-hati jangan sampai kita nulayani. Oh, nulayani ini gue aja. Nulayani itu berbeda dengannya. Jangan sampai kita berbeda dengannya. Wa tujanibahu. Jangan sampai kita menjauhinya. Watat trukar rujuk ila nasihatihi. Jangan sampai kita meninggalkan nasihat-nasihatnya. Saat ini jadi ruwet cak urip niku, kakian medsos niku. Maka saya kadang-kadang mikir cak Habib itu yang paling enak. Terus gak tahu medsos, tahu ini HP, tahu ini WA, terus gak ngerti. Ada sekarang yang rame niku, apa ya? Yang rame ya sekarang di medsos niku. Masalah son horek ya. Kemudian difatwakan rame di media yang memfatwakan BC gitu mas repot ya. Sing alim ke alim ini serupet ribet ya. Wis kalau saya untuk diri saya sendiri ngeten segampangannya wis nggak usah ngomong dengan sesuatu yang kita tidak ahlinya wis ngoten mawon. Masalah nasab dan kita bukan ahli nasab wis gak usah ngomong, gak usah komentar. Masalah son itu kan sudah ada yang memfatwakan, sudah ada ya sudah urus kita nggak usah ngurus ngeten mau nggih. Artinya koyok negara ini sami kan seperti negara. Lah sekarang perpolitikan begini, kemudian ketika sampean duduk di kopi-kopi, mesti ini negara itu koyok ngene-ngene. Sopo sing ngrumun awakmu iku lho. Menteri gak menteri gitu lho. Mending ngomongi piye carane urip sisuk iku piye gitu lho. Lah iya. Yang penting kan begitu, malah yang dipikir yang aneh-aneh. Oh, keliru. Pak Presiden itu mesti ngene-ngene. Wih, kamu iku sopo cak itu lho. Wis meneng wis gak usah. Lah kayak Pak RT ini kan enak is ngurusi HP, ngurusi ngene enak santai kok urip iku. Ngurusi ngono-ngono iku napa. Makanya nanti kalau ada orang yang ngomong mesti ini ngene-ngene ya sampean tinggal omongi saja sisuk sampean dadi gubernur. Wis dadi gubernur ngomong koyo ngono sampai ngowos gak apa-apa. Nah, standari lah. Jabatan ini masih orang yang seneng ngopi. Ngene, standarnya orang yang kumpul di kopi-kopi ngene sih kadang dibayari ngomongi roto koyo menteri lah serepot. Wis gak usah. Beda ya. Wis gak usah ngomong sing aneh-aneh mending guyon, hati tenang, dicarani hati tenang, iso bersyukur, iso nerimo apa yang kita miliki, iso bersyukur kepada Allah tentang hidup seperti ini. Wis santai. Lang kok ribet kok di melo dhewe. Ribet kok dibuat gitu. Wis gak usah ribet urip niku santai mawon, Cak. Ini panjang makalahnya nih masalah. Tak habiskan dulu. Tsumma alam. Lalu ketahuilah anna asla zuhdi al-ijtinabu anil maharim kabiriha wa saghiriha. Lalu ingatlah, lalu taulah, ketahuilah bahwa pokok dari zuhud yang katanya bahasanya Kak Yaya tadi kemarin itu pokok dari topo dalam Islam itu kita dianggap bisa bertapa, seorang petapa dalam Islam itu yang pertama ijtinabu anil maharim kabiriha wa saghiriha, meninggalkan atau menjauhi sesuatu yang haram, baik yang besar maupun yang kecil. Ya belajar ya. Belajar meninggalkan sesuatu yang haram, baik yang besar maupun yang kecil. Ada seorang laki-laki datang ke khalifah pada waktu itu, khalifah itu Utsman bin Affan. Nanti Sayyidina Utsman bin Affan. Dan laki-laki terus ketika ketemu Sayyidina Utsman bin Affan, langsung dicelatu sama Sayyidina Utsman bin Affan. Kon mau zina? Kamu tadi zina? Akhirnya yang laki-laki bilang, boten khalifah, kula boten zina. Zina awakmu. Boten tenanan boten. Lah matamu itu kelihatan mari zina gitu. Dan ulang ya sekelasnya Sayyidina Utsman. Akhirnya sing lanang niku orang laki-laki terus mikir, iya, tadi ketika mau ke rumahnya khalifah, ketok wong wedok ayu. Akhirnya mendeli gitu. Akhirnya lah iku jenenge zina moto gitu. Itu kalau ulama kasyaf ngerti.
Imam Abu Hanifah itu tahu wudhu. Ketika wudhu gitu, beliau kasyaf, lihat orang di sebelahnya wudhu, langsung dijendul, ojo kakian nyolong. Akhirnya sih yang di sampingnya wudhu, ceritnya langsung kaget, loh kok sampai ngerti aku nyolongan. Ada orang lagi, wudhu di sebelahnya Imam Abu Hanifah. Ini bahasa umum nih, ojo kakian riba. Terus kaget loh, pripun sampean kok bisa ngertos kalau saya niku tukang riba. Lah ternyata itu orang wudhu, ketika wudhu itu air yang netes dari wudhu itu membawa dosa. Lek kakian nyolong itu dosa ketok. Wah iki ulo berarti kakian nyolong. Dol nyolongan naik. Itu namanya kasyaf. Ulama itu kadang begitu. Kalau kasyaf itu seperti itu. Makanya hati-hati kalau sampean ketemu kiai, ketemu ulama yang sudah punya derajat kewalian, moro-moro. Loh saya tenanan nih, pernah cerita bener. Jadi saya dengan teman. Dan teman saya dulunya mondok, ketika kuliah dengan saya, wes gak tahu sholat, wes hilang sholatnya. Moro-moro sowan ke kiainya. Lah kiainya pas sowan pertama langsung ngomong, langsung dawe ini ae. Dol, awakmu golek ilmu kaya apa-apa ae, ilmu iku gak usah gak iso entek. Tapi lek awakmu gak sholat wis parah iku lek awakmu gak sholat. Koncoku langsung meneng, ketahuan lewat dhewe gak sholat. Ada kiai yang begitu. Makanya hati-hati yang seperti yang gitu-gitu itu hati-hati. Itu kenapa? Karena kasyaf. Artinya nopo, dosa itu memang kelihatan. Kalau awi serem riba, itu tadi. Sayyidina Utsman itu melihat lah, itu kan tadi. Zina itu ngelihat orang perempuan sudah dianggap zina, ngelihat itu. Namanya zina mata. Apalagi sampai mendelik legingan lagi cawas. Ruwet nih kalau dia. Legingan ditepno bisa repot. Lah ya hati-hati, itu yang kecil maupun yang besar. Iya artinya ngeten loh. Kita berusaha menjauhi dosa. Yang namanya usaha, kalau kita kemudian berdosa lagi, ya istighfar. Lah terus pripun? Nggih. Nah, sampai ketika duduk kan begini, ketika ada kajian seperti ini, itu kan Raudhatun min riyadil jinan itu salah satunya adalah majelis ilmu seperti ini. Ketika seperti ini, ridhonya Allah, ridhonya malaikat itu turun semua. Ketika nanti turun lewat jalan, wis ketok iklan wakeh, pasti repot. Apa mana ada yang kadang-kadang iklannya dinteni. Wis jam sakmene mesti ono iklan sampai harus jam-jamnya wis repot. Yang kedua, ini apa? Li'anna man la wara'alahu la yasihhu lahu zuhdu. Karena orang yang tidak punya sifat wara, maka dia tidak sah untuk dianggap zuhud. Wara niku napa ya? Wara niku ngati-ngati. Meninggalkan hal-hal yang ngati-ngati. Wara kepada yang haram pasti. Wara kepada yang syubhat itu yang susah. Apalagi kalau sudah waktu-waktu tertentu. Ngapa waktu-waktu tertentu? Ya ketika pemilu ini kan waktu-waktu tertentu. Lah niki haram tasyubhat nih. Kalau halal haram sudah pasti. Nyolong haram pasti kan? Haram. Nggih. Nah, yang syubhat niku. Contoh yang syubhat niku ya. Ayo. Lah teman apa? Panitia kurban, ono daging nganggur kemudian ditelek kene. Lah niku haram ta niku. Ya? Haram ta halal niku. Wis jawabannya gampang. Ya haram gak ngerti, halal gak ngerti, ya syubhat berarti itu. Lah, yang begitu ngati-ngati. Buang sakmenian tok, gak gare sugih. Karena orang itu harus punya sifat wara. Kalau sudah punya sifat wara, maka dia akan sah menjadi zahid atau zuhud. Yang kedua, wa ada'u jami'il faraid yasiriha wa asiriha, dan melaksanakan semua yang difardukan oleh Allah,
baik yang susah maupun yang gampang. Yang difardukan apa? Ya sholat ya sholat. Itu fardu. Wae zakat ya zakat. Wae poso Ramadan ya poso Ramadan. Niku fardu. Wae duwe dhuwit ya kaji. Lek kan duwe dhuwit ya datangi wong teko haji minimal dapat barokah doanya. Ngeten. Kalau sesuatu yang fardu, maka kita wajib laksanakan semua. Yang jenengi fardu. Ya minimal ya sholat ya 5 waktu dilakukan. Kalau lupa ya di kodok. Napa di kodok niku? Dibayari. Subuhnya kebablasan karena malam nyangkruknya sampai jam 3. Akhirnya tangi ini jam 09.00. Ya jam 09.00 itu atus kemudian sholat apa? Sholat subuh. Boleh? Ya boleh, bukan boleh, wajib. Namanya bayar utang. Yang dibayar jenenge utang, yang utang ning pangeran ya wajib, utang ning menungso ae wajib apa maneh utang ning pangeran. Li'anna man la taubata lahu la tasihhu lahul inabah. Karena orang yang tidak bertobat itu maka dia tidak sah inabah kembali kepada Allah. Ya tobat itu harus inabah. Tobat niku apa? At-taubatu wal qiyam bi kulli huquqir rabbi wal inabatu huwa ikhrajul qalbi min dhulumati syubhat. Yang namanya taubat itu melaksanakan semua hak-haknya Allah. Yang namanya inabah itu mengeluarkan hati dari petangnya syubhat. Wis. Hanya sekedar tahu mawon. Yang namanya taubat, yang sampean bertobat kepada Allah. Nah, bertobat kepada Allah gara-gara dosa, tapi tetap melakukan dosa niku lha piye? Ya tapi ketika terjebak dosa, ya tobat lagi. Itu. Kalau inabah napa? Inabah itu mengeluarkan hati dari petangnya subhat, yang subhat-subhat itu dijogo. Ya. Napa subhat niku ya? Al halal bayyinun wal haram bayyinun. Haram itu jelas, halal itu jelas. Di tengah-tengah namanya umurun mustabihat, namanya subhat. Dapat hadiah sedekah halal. Halal betul? Halal. Nerima sedekah, nerima hadiah halal. Kalau ada orang nyalon mau moro-moro ngasih duit, diterima, itu namanya sedekah, hadiah atau sogo? Gak jelas, namanya subhat. Jelas gampang kan? Namanya subhat. Ya tinggal terima tak gak dihitung aja, terima gak. Kalau warok, yang kadang-kadang kita kan repot. Wah, itu haram. Ya saya, haram itu subhat tapi yang haram itu. 1.000. Coba 10 juta. Baik subhat, walaupun subhat ya emang gak diterima. Ya ya. Iya, tapi ya kita belajar pelan-pelan itu belajar. Yang namanya hidup ya ada gitunya ya, belajar. Kemudian yang ketiga, watarkut dunia ala ahliha qaliliha wa katsiriha. Meninggalkan dunia ala ahliha atas ahlinya dunia, baik sedikit maupun banyaknya. Li'anna man laqana atalahu la yasihu lahu tawakkal. Karena orang yang tidak punya sifat qanaah, napa qanaah? Nerimo. Dia tidak pantas untuk berbicara tawakal. Kalau sampai kita sudah nerimo tawakal. Tawakal itu maksudnya apa? Nerimo itu maksudnya apa? Ketika kita sudah berusaha keuntungannya 1 juta, ya sudah terimuan. Besok kita usaha lagi, tawakal pasrahkan kepada Allah. Berapapun yang Allah dan kasih kepada kita terima. Lah gampang. Ngomong gampang. Ya ya. Kalau untung 1 juta, wis terima ae. Iya. Ono sing bisi, kancane bisi, anakmu butuh iki lah. Wis roto. Wa man la tawakkala lahu
la yasihhu lahu taslim. Orang yang tidak punya rasa tawakal, maka dia tidak sah untuk pasrah kepada Allah. Intinya pasrah. Ini ilmu kondang nih. Apa? Tawakal niku napa ya? Fattawakkalu huwa thiqatu bima indallah wal ya'su amma fi aidin nas. Yang namanya tawakal itu percaya dengan apa-apa yang ada di sisinya Allah dan terputus dari keinginan dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Lah ini tawakal. Wis apa yang kita yakin apa yang diberikan Allah, yakin bahwa itu miliknya Allah. Kalau sudah dipegang orang, wis gak usah iri, wis biarkan saja. Karena kalau saya balik logikanya sampean ngeri. Saya dapat mobil, sampean iri ke saya, berarti sampean tidak ridho, iri ke saya. Tidak ridho, saya dapat mobil. Artinya sampean tidak ridho kalau Allah memberikan harta itu kepada saya. Ruwet kan? Kalau sampean tidak ridho, si A punya harta, berarti sampean tidak ridho dengan apa yang dibagikan oleh Allah. Jadi ruwet. Makanya mending ridho. Wis lah, wis gak usah iri-irian. Iri itu boleh, satu. Iri itu, al-hasad itu. Hasad itu boleh, satu. Kepada siapa? Kepada wong sugih sing dermawan. Wong sugih gak mikiri hartanya, wis pokoknya seneng sedekah, wajib iri, boleh iri. Yang kedua, orang alim yang melaksanakan ilmunya, itu boleh iri. Yang selain itu tidak boleh. Itu boleh iri. Lah niku fataslim huwal inqiyad li amrillahi ta'ala huwal inqiyadu li amrillahi ta'ala wa tarkul i'rad am fi ma la yulaimu. Yang dinamakan taslim atau pasrah kepada Allah itu mengikuti segala perintahnya Allah dan tidak berpaling atau meninggalkan berpaling, tetap ridho dengan sesuatu yang menurut kita tidak pantas. Kita mendapatkan sesuatu, kemudian menurut kita ini tidak pantas. Lah kita tidak boleh kemudian tidak ridho dengan itu, karena itu bagaimanapun pemberian Allah. Contoh ya terlah, segampang-gampangan nih kan, sampean punya anak yang sudah mahasiswa dengan punya anak yang masih TK. Sampean anak yang masih TK itu kemudian minta ke sampean uang 10 juta. Sampean kasih boten? Boten. Kenapa sampean enggak kasih? Karena sampean ngerti kalau 10 juta itu tidak pantas untuk anak TK. Sama dengan Allah. Sampean minta sesuatu yang besar, tidak dikasih oleh Allah, karena Allah tahu kita belum pantas mendapatkan hal yang seperti itu. Paham? Sama dengan Allah begitu, sama dengan kita. Kalau anak itu belum pantas atau orang itu belum pantas mendapatkan itu karena masih anak TK, masa minta 10 juta kita paksakan kasih? Tidak bisa. Nanti anak itu sembarangan karena uang 10 juta tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Lah ngeten. Akan mesti dibuang-buang. Lah itu contohnya. Itu Allah. Allah itu juga begitu. Ketika kita minta sesuatu, kemudian kita diberi yang lain oleh Allah, jangan sampai tidak ridho. Karena Allah tahu bahwa sesuatu itu yang lebih pantas kepada kita. Walaupun menurut nalar kita, itu tidak pantas untuk kita. Ngeten. Jadi sampun, makalahnya sudah makalah yang nomor 35. Wis kok tetap rame niku napa? Jajar ta? Oh nggih.